Jadi, rematik itu adalah suatu proses peradangan yang biasa menimbulkan rasa nyeri, bengkak, radang, merah pada beberapa tempat yang biasanya disebabkan oleh proses autoimun. Autoimun adalah proses pada saat imunitas tubuh menyerang jaringan atau organ dari tubuh kita sendiri. Nah, penyebab dari autoimun sendiri itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang paling sering adalah genetik. Kemudian bisa juga disebabkan oleh faktor infeksi, baik karena virus maupun bakteri. Rematik sendiri biasa terjadi pada beberapa tempat, seperti pada sendi yang disebut dengan rheumatoid arthritis, namun bisa juga terjadi pada organ-organ vital, seperti pada jantung. Contohnya adalah miokarditis yang disebabkan oleh rematik. Kemudian juga bisa terjadi proses rematik pada organ otak, juga bisa ada di ginjal dan beberapa organ lainnya. Jadi sebenarnya rematik sendiri tidak terpaut hanya pada organ sendi atau tulang, namun bisa menjangkiti beberapa bagian tubuh lainnya. Tapi yang paling sering dan akan kita bahas kali ini adalah rheumatoid arthritis yang menyerang pada daerah sendi. Sendi yang sering kali diserang pada proses autoimun pada penyakit rematik ini biasa menyerang di daerah ekstremitas seperti pergelangan tangan, sendi-sendi jari tangan, kemudian kaki, dan juga telapak kaki. Rematik pada daerah sendi tadi dapat menyebabkan peradangan kronis yang bersifat progresif. Artinya, semakin hari akan terasa keluhan yang semakin memburuk, terutama jika tidak diobati secara tepat dan cepat. Asam urat dan rematik seringkali disamakan ya, namun sebenarnya penyebab dari kedua hal tersebut berbeda. Pada penyakit gout arthritis atau asam urat, itu disebabkan oleh akumulasi dari asam urat yang tinggi, di mana asam urat tersebut berubah menjadi kristal asam urat atau disebut tofu, dan terdeposit di sendi-sendi, sehingga menyebabkan proses peradangan yang terjadi di jaringan sekitar tofu tersebut. Sedangkan pada proses rematik atau rheumatoid arthritis itu disebabkan karena adanya proses autoimun, di mana inflamasi terjadi karena daya tahan tubuh atau imunitas tubuh menyerang jaringan sendi sekitar. Jadi jelas penyebab dari kedua penyakit tersebut berbeda, meskipun dapat menimbulkan gejala yang hampir serupa. Jadi, penderita rematik tentunya akan menimbulkan gejala inflamasi, yaitu nyeri pada daerah yang terkena, kemudian proses peradangan, bengkak, kemerahan, bisa juga menyebabkan demam di dalam tubuh, pegal-pegal, mialgia, dan juga nyeri sendi yang tidak tertahankan. Biasanya rematik ini lebih sering dirasakan pada pagi hari setelah bangun tidur. Rematik ini tentunya cukup berbahaya jika tidak ditangani dengan tepat. Pada rematik yang berlangsung lama bisa menyebabkan deformitas pada tulang. Jadi, seseorang bisa mengalami kecacatan, kemudian juga bisa mengalami penurunan fungsi dari anggota gerak. Pada penyakit rematik yang menyerang organ-organ lain seperti endokarditis, miokarditis juga akan menyebabkan penyakit jantung yang tentunya berbahaya untuk keselamatan jiwa. Pada rematik yang menyerang susunan syaraf pusat tentunya akan menyebabkan lesi-lesi neurologis seperti gangguan kelemahan otot dan juga gangguan fungsi gerak, juga lama-kelamaan bisa menyebabkan permasalahan kognitif. Kemudian, pada saat rematik tersebut menyerang ginjal atau organ lainnya, tentu akan menyebabkan penurunan fungsi pada organ tersebut. Lalu, apabila rematik tadi menyerang organ vital lainnya, tentunya bisa berbahaya karena bisa menurunkan fungsi dari organ tersebut dan bisa berbahaya hingga menyebabkan kematian.